Mengenali iri di balik keramahan. Pelajaran dari Stoikisme dan tokoh-tokoh terkenal. Mengapa kita harus waspada terhadap iri yang terselubung? Seringkali kita menemukan orang-orang yang tampak ramah, penuh perhatian, dan baik hati. Tapi pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang ganjil? Ada energi yang tidak terasa tulus. Ini bukan sekedar perasaan. Dalam banyak kasus, keramahan bisa menjadi topeng bagi rasa iri yang tersembunyi. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak tertipu oleh tampilan luar seseorang. Mereka percaya bahwa iri adalah salah satu emosi yang paling berbahaya, bukan hanya bagi orang yang mengalaminya, tetapi juga bagi orang yang menjadi sasarannya. Di zaman sekarang misalnya, banyak contoh nyata dari fenomena ini, mulai dari persaingan di tempat kerja hingga ke media sosial. Bab 1. Memahami hakikat iri menurut filsafat Stoik. Filsuf Stoik melihat iri sebagai manifestasi dari ketidakpuasan diri. Orang yang iri seringkali merasa bahwa hidupnya kurang berarti dibandingkan dengan orang lain. Marcus Aurelius dalam Meditation mengatakan, jangan menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Namun, bagi mereka yang iri, ini sulit dilakukan. Mereka terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, mencari celah untuk merasa lebih baik dengan menjatuhkan orang lain, baik secara halus maupun terang-terangan. Seneca juga mengingatkan bahwa iri bisa merusak kehidupan seseorang lebih dari apapun. Iri hati adalah hukuman bagi dirinya sendiri, katanya. Orang yang iri hidup dalam penderitaan yang mereka buat sendiri. Namun, masalahnya adalah mereka seringkali tidak menyadarinya dan menyembunyikan rasa iri itu dalam bentuk keramahan palsu. Untuk memahami lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana iri muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, iri dalam lingkungan kerja. Seseorang rekan kerja yang selalu berpura-pura mendukung, tetapi sebenarnya tidak senang jika kita mendapatkan promosi atau jabatan. Yang kedua, iri dalam pertemanan. Teman yang selalu menampilkan sikap suportif di depan kita, tetapi membicarakan keburukan kita di belakang. Yang ketiga, iri dalam keluarga. Saudara yang tampaknya baik tetapi memiliki perasaan iri terhadap pencapaian kita. Yang keempat, iri di dunia bisnis. Seorang pengusaha yang pura-pura ingin berkolaborasi tetapi sebenarnya ingin mencuri ide bisnis kita. Yang kelima, iri di dunia digital. Konten kreator yang seolah-olah mengapresiasi karya kita tetapi diam-diam meniru dan berusaha menyaingi kita. Bab 2. Bagaimana mengenali iri yang tersembunyi. Tidak semua orang yang bersikap baik benar-benar tulus. Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, pujian yang tidak tulus. Mereka mungkin memuji, tetapi dengan nada atau kata-kata yang menyiratkan sindiran. Yang kedua, selalu membandingkan. Orang yang iri cenderung suka membandingkan keberhasilanmu dengan orang lain, seolah ingin meremehkan pencapaianmu. Yang ketiga, sikap berubah setelah keberhasilanmu. Saat kamu sedang dalam kesulitan, mereka terlihat mendukung, tetapi saat kamu sukses, mereka tiba-tiba menjaga jarak atau bahkan mulai mengkritikmu. Yang keempat, memberikan nasihat yang melemahkan. Mereka tampak seperti mendukung,
Tetapi jika diperhatikan, nasihat mereka justru membuatmu ragu dan kurang percaya diri. Dan yang kelima, suka mengkritik tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin selalu mencari celah untuk mengomentari keputusan atau tindakanmu, meskipun sebenarnya tidak ada yang salah. Bab 3. Contoh modern dari tokoh terkenal di Indonesia. Yang pertama, persaingan antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Dua proklamator Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, awalnya bekerja sama erat dalam perjuangan kemerdekaan. Namun seiring waktu, perbedaan visi politik mulai memisahkan mereka. Soekarno lebih berorientasi pada massa dan nasionalisme, sedangkan Hatta lebih fokus pada sistem ekonomi yang berkelanjutan. Ketidaksepahaman ini membuat hubungan mereka menjadi renggang. Meskipun di depan publik, mereka tetap menunjukkan sikap saling menghormati. Banyak yang menduga ada unsur iri dalam persaingan politik mereka, terutama ketika Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Yang kedua, rivalitas dalam dunia hiburan. Di industri hiburan Indonesia, kita sering melihat persaingan yang ketat antar selebritas. Contohnya adalah hubungan antara dua musisi atau aktor yang awalnya bersahabat tetapi kemudian berubah menjadi rival karena kesuksesan yang tidak seimbang. Beberapa selebritas secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap rekannya yang lebih sukses, sementara yang lain menyembunyikan perasaan tersebut dalam bentuk kritik halus atau sindiran di media sosial. Yang keempat, cara menghadapi iri yang terselubung. Yang pertama, tetap rendah hati. Jangan mudah terbawa suasana ketika dipuji atau dikritik. Yang kedua, jaga batasan. Jika merasa ada yang tidak tulus, batasi interaksi dengan orang tersebut. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Jangan membuang energi untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, gunakan perspektif stoik. Seperti kata Epictetus, hal-hal yang berada di luar kendalimu tidak seharusnya mengganggumu. Jika seseorang iri kepadamu, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Oke, dengan berakhirnya bab 4, berakhir jugalah pembahasan kita di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and share ke teman-teman kalian semua ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa ke video-video berikutnya. Terima kasih.